Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Karali dari Prodi PAI kelas 1F. Saya di sini akan menjelaskan tentang ilmu hadis, riwayah, dan diroyah. Oke, kita mulai. Alhamdulillahilladzi qad wafaqal ilmi khairil khalqi wa lituqa. Amma ba'du. Oke, langsung saja. Kita sudah tidak aneh mendengarkan kata hadis. Apa itu hadis? Hadis adalah ma udipa ila nabi sallallahu alaihi wasallam mangqaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dari perkataan, perbuatan, dan persetujuan atau juga sifat dari sifat-sifat. Yang saya bahas sekarang tentang ilmu hadis, riwayah, dan diroyah. Dari pengertian al-qawaidul mu'arrifatu bihalir rawi wal marwi, kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan atau marwi. Siapa itu perawi? Perawi itu orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita Nabi, atau yang disebut juga dengan sanad. Sanad bisa diartikan dengan rujukan dari si A ke B, dari si B ke C. Itu yang disebut sanad. Adapun yang disebut marwi yaitu isi berita atau isi berita yang diriwayatkan, atau juga disebut dengan matan. Jadi isi hadis itu yang disebut marwi, begitu. Contoh hadis seperti haddatsana Azamu hadasa Su'batu hadasana Sayyarun Abu Hakam qala sami'tu Aba Hazimin qala sami'tu Aba Hurairah qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu man hajja lillahi falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu menceritakan kepada kami Adam, menceritakan kepada kami Su'bah. Nah, ya. Jadi Adam dan Su'bah itu yang disebut dengan perawi atau yang menyampaikan isi berita tersebut atau isi hadis tersebut. Lanjut, menceritakan kepada kami Sayyar Abu Al-Hakam, ia berkata, aku mendengar Abu Hajim berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata, saya mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa yang berhaji karena Allah kemudian ia tidak berbuat jima dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang dalam keadaan seperti hari ketika ibunya melahirkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi yang berupa nama-nama seperti kan yang ada di hadis yang saya bacakan tadi, Adam, Su'bah, Sayyar Abu Al-Hakam, Abu Hurairah itu termasuk perawi atau yang menyampaikan isi berita tersebut atau isi perkataan atau perbuatan Nabi tersebut yang dibentukkan kepada menjadi hadis gitu. Begitupun matan atau marwinya, yaitu seperti kalimat yang saya bacakan tadi, saya ulangi kembali, yaitu barang siapa yang berhaji karena Allah kemudian ia tidak berbuat jima dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang dalam keadaan seperti hari ketika ibunya melahirkannya. Nah, ya, itu yang disebut dengan marwi atau isi hadis atau isi perbuatan Nabi tersebut. Oke, lanjut. Jadi ilustrasinya atau contoh lebih detail tentang matan dan sanad atau perawi dan marwi. Contohnya sanad atau perawi ya dicontohkan seperti silsilah atau reruntuhan kayak gimana ya? Kayak Nabi Adam terus ke bawah itu seperti itu. Tapi di sini saya menjelaskan tentang hadis, lebih ke hadisnya gitu, kayak dari Nabi gitu, terus ke Abu Hurairah, terus ke Aba Hazim gitu. Jadi dari atas ke bawah gitu. Jika hadis yang tidak pasti sanadnya atau tidak pasti perawinya itu disebut hadis yang tidak sah gitu ya, yang disebut hadis doib kalau nggak salah. Ya begitulah. Ya jadi ya begitu, kalau tidak ada sanadnya atau tidak ada leluhur atau gimana gitu, itu tidak sah disebut hadis. Begitupun hadis riwayat dan diroyah itu tidak
tidak sah gitu. Kemudian matan atau marwi, ya gimana ya, disebut matan dan marwi itu matan dan marwi itu isi si hadisnya seperti gimana, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in. Nah itu ya isi yang disebut matan atau marwi begitu. Lanjut, kita membahas ke pembagian ilmu hadis seperti judul yang saya bacakan terlebih dahulu, yaitu pembagian hadis menjadi dua, yang satu hadis riwayah dan hadis diroyah. Apa sih hadis riwayah itu? Hadis riwayah itu menjelaskan tentang segi perkataan Nabi, perbuatan beliau atau perbuatan Nabi tersebut ya. Periwayatannya, batasannya, ketelitian segala redaksinya. Begitupun pengertian ilmu hadis diroyah, yaitu lebih membahas tentang objeknya gitu, objek pembahasnya tentang ke diri beliau atau ke diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut gitu. Lebih detailnya ke dirinya gitu. Jadi beda sama hadis riwayah, membahas hadis diroyah. Tadi kan udah ngebahas apa sih hadis riwayah itu, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah kan tadi saya jelaskan ya, lebih menonjol ke menjelaskan tentang diri seorang nabi tersebut gitu. Dan ilmu yang mempelajarinya tentang sebagai berikut, yaitu hakikat periwayatannya, kemudian syarat-syarat, macam-macam hukum-hukum keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatannya, kemudian yang terakhir hal-hal yang berkaitan dengan periwayatannya. Apa sih yang disebut hakikat periwayatannya? Yaitu hadis diroyah itu memindahkan berita dan menyandarkannya kepada orang-orang yang membawa berita begitu. Jadi contohnya seperti dari hadis A tuh ya, hadis A atau seorang nabi gitu, terus dipindahkan oleh perawinya gitu ke A gitu, ke si B. Nah, terus dipindahkan lagi ke si C ya. Jadi hak memperiwayatkannya itu ya dijelaskan tentang di hadis diroyah gitu. Terus apa sih syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya itu metode perawi ketika menerima periwayatan hadisnya. Jadi menjelaskan tentang si perawinya itu ada syarat-syaratnya gitu. Untuk mengambil atau menjadikan hadis tersebut dari si beliaunya gitu, yang ya dari si nabinya gitu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus hukum macam-macamnya itu, apakah periwayatan bersambung atau terputus? Nah itu dari yang saya sebutkan tadi ya, itu termasuk ke sanad ya. Jadi hadis itu kan ada macam-macam ya, ada sanadnya yang benar, ada sanadnya yang tidak jelas gitu. Itu ya dijelaskan dalam hadis diroyah. Kemudian keadaan para perawi. Nah itu lebih ke sifat perawi dan biografinya gitu. Harus jelas si perawinya siapa dan biografinya siapa gitu. Tidak boleh perawinya itu non muslim gitu ya, tidak sah gitu ya. Kemudian macam-macam periwayatan, ya bentuk pembukuannya seperti kitab-kitab Al-Bukhari, kitab-kitab Al-Muslim, kan itu hadis-hadis itu ya, hadis sahih lah gitu, hadis yang benar. Tapi kalangan-kalangan gitu para pemula gitu pasti belajarnya dari kitab 40 hadis atau disebut kitab Arba'in ya itu. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan, yaitu istilah-istilah ahli hadis ya, gimana ya, menjelaskan tentang siapa periwayatnya, perawinya gitu, ahli hadisnya siapa gitu, istilah menjelaskan tentang dirinya gitulah gimana. Kemudian kita menjelaskan dari segi globalnya ya. Jadi hadis riwayah itu lebih ke output atau ke yang udah jadinya gitu, yang di luar gitu, yang di luar dari perbuatan nabinya gitu, yang disebut output lah gitu. Begitupun hadis diroyah itu lebih ke input atau yang lebih membahas dalamnya gitu, lebih dasarnya gitu ya begitu. Maaf,
Ya seperti kan objek pembahasannya seperti penelitian sanad dan matan gitu. Ya sanadnya itu ke siapa, ya, matannya bagaimana, itu benar gak sama perbuatan Nabi atau perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut gitu. Terus kualitas hadis diterima atau ditolaknya gitu. Jikalau hadis tersebut tidak jelas sanadnya, ya otomatis bakal ditolak gitu. Sekarang kita akan membahas mengenai sejarah hadis diroyah dan riwayah. Ilmu hadis riwayah ini sudah ada semenjak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Jadi zaman Nabi itu masih ada gitu. Hadis riwayah itu sudah ada pada zaman Nabi gitu ya. Yaitu bersahabat dengan dimulainya periwayatan hadis itu sendiri. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menaruh perhatiannya yang tinggi terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berusaha untuk memperoleh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mendatangi majelis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para perawi-perawi tersebut itu ingin membuat hadis riwayah itu, mereka datang gitu, mereka datang ke majelis Rasulullah gitu. Mereka berusaha untuk menirukan atau meniru perkataan atau perbuatan para nabi tersebut gitu, untuk dijadikan hadis riwayah begitu. Hal tersebut seperti yang dilakukan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang menceritakan, aku beserta tetanggaku dari kaum Ansor, yaitu Bani Umayyah Ibnu Zaid, secara bergantian menghadiri majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila giliranku yang hadir, maka aku akan menceritakan kepadanya apa yang aku dapatkan dari Rasulullah pada hari itu, dan sebaliknya. Apabila giliran dia yang hadir, maka dia pun akan melakukan hal yang sama. Jadi Sayyidina Umar itu berusaha gitu untuk meniru atau mengambil perbuatan atau menjadikan contoh dari perbuatan Nabi, dari perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Kemudian sejarah, kan sejarah ilmunya gitu. Sekarang sejarah perkembangan ilmu hadisnya, yaitu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayah itu seperti larangan menulis hadis khawatir bercampur dengan Al-Quran. Jadi si hadis dilarang ya, penulisan hadis riwayah itu dilarang karena khawatir, takut bercampur dengan Al-Quran gitu kan. Beda, Al-Quran itu kan firman Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dengan hadis itu kan dari Nabi ya, dari Rasulullah SAW gitu. Jadi tidak boleh gitu. Terus larangan dan kebolehan menulis bersifat kondisional. Nah, di sini ada yang melarang, ada yang dibolehkan ya. Jadi yang sifatnya kondisional itu kan sekarang, yang dulu gitu pada Nabi SAW itu ada yang dilarang dan ada yang diperbolehkan. Kemudian sahabat memiliki catatan hadis koleksi pribadi. Nah, di situ dimana hadis tersebut bisa disahkan karena para sahabat sudah memiliki buku atau catatan koleksi pribadi hadis tersebut. Kemudian hadis diroyah, telah ada dasar ilmu hadis. Nah, dari zaman Nabi sudah ada ya ilmu dasar hadis, yang mana saya jelaskan tadi kan. Ilmu hadis diroyah itu lebih ke dasar-dasar. Terus yaitu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 282. Mohon maaf saya tidak hafal. Jadi terus kemudian sejarah perkembangan ilmu hadis masih pembahasan yang sama. Tapi di sini pada zamannya sahabat ya, hadis riwayah disebut dengan masa pembatasan periwayatan atau taklil ar-riwayah, dengan mensyaratkan sumpah dan saksi bagi orang yang menyampaikan hadis akibat maraknya hadis palsu akibat konflik politik. Nah, di situ ada gitu zaman kacau-kacaunya gitu, ada hadis yang tidak bertanggung jawab, ada perawi yang tidak bertanggung jawab, siapa sanadnya, siapa yang gitu ya, yang jadinya itu hadis itu yang tidak dibetulkan. Kemudian hadis diroyah timbul secara lisan, periwayatan harus dari saksi bersumpah dan sanad. Nah, begitu. Jadi ya semua hadis itu intinya harus ada sanad gitu. Kemudian dari zaman tabi'in, hadis ditulis dan dibukukan secara resmi atau diperintahkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, pada Khulafaur Rasyidin itu hadis itu sudah diresmikan atau sudah dibukukan, lebih tepatnya kepada Khulafaur Rasyidin yang ke Khalifah yang kedua, yaitu yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sudah terlewat dari zaman Khulafaur Rasyidin ya.
Terus tokoh ulama yang melakukan adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri, model kitab-kitab hadis yang muncul, Muwatta, Musannaf, Musnad. Nah, itu hadis-hadis awal gitu yang dibukukan itu. Judul hadis-hadis awal yang dibukukan pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Terus timbul secara tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu lain. Pada saat ilmu hadis bergabung dengan ilmu fikih dan usul fikih seperti kitab dan Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i. Nah, dalam bentuk hadis dirayah, pada zaman tabi'in itu ada hadis yang masih menjelaskan tentang bercampur dengan ilmu fikih dengan ilmu usul fikih gitu. Itu hadis yang dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i. Kemudian pada zaman tabi'in, pada masa keemasan atau masa kejayaannya kodifikasi hadis, masa piorisasi penulisan hadis dipisahkan dari perkataan dan fatwa sahabat. Nah, jadi masa keemasan atau masa kejayaan yang disebut dengan masa di mana hadis riwayat itu sudah maksimal dibuatnya, sudah maksimal dibukukannya gitu, sudah bisa dimengerti oleh kalangan-kalangan kita gitu. Jadi sudah diklasifikasi mana hadis sahih dan mana hadis tidak sahih. Disitulah pada zaman tabi'in lah hadis riwayat itu terbagi bermacam-macam gitu ya. Telah terpisah dari ilmu lain tetapi belum menyatu. Munculnya kitab-kitab hadis seperti Al-Thariq Al-Kabir karya Bukhari At-Tabaqat. Nah, hadis riwayat itu muncul kitab hadis yang berjudul At-Thariq dan Al-Kabir karya Imam Bukhari karya At-Tabaqat. Kemudian periode setelah tabi'in yaitu setelah kita lah ya, zaman wali gitu, zaman pendahulu kita gitu. Penulisan hadis lebih sistematik, lebih bagus lah dari yang dari zaman ke zaman gitu. Hadis pada zaman sekarang penulisannya lebih bagus, lebih rapi gitu. Muncul kitab Mustadrak Syarah, Ikhtisar, Syarah dan Ikhtisar. Nah, di situ muncullah kitab-kitab yang menjelaskan tentang hadis. Berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Nah, ilmu hadis dari segi ilmu hadis riwayat itu sudah berdiri sendiri, sudah munfasil lah, berdiri sendiri gitu. Si hadis tersebut tidak ada kan pada zaman dahulu kan ada, pada yang zaman Tobi kalau nggak salah tabi'in, itu kan masih ada yang bertemu dengan usul fikih, ada yang fikih gitu ya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan saya ini mengerjakan tugas sebagai ujian tengah semester. Oke, baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.